Pro 1 RRI Makassar. Ragam informasi dan musik dalam Lintas Makassar Sore. 94,4 FM. Kanal Inspirasi. Pro 1 RRI Makassar. Pendengar Pro 1 RRI Makassar, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Makassar kanal ini. Hari Minggu 11 September 2022 masih dalam kemeriahan tentunya hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-77. Setelah dari awal siaran tadi, buka siaran tadi kami sudah menghadirkan pendengar beragam program-program spesial dan termasuk salah satunya di pukul 17 ini kami akan menghadirkan Warta Sore. Ini spesial akan dibacakan oleh Bapak Dr. Haji Samsurizal Marzuki Ibrahim SOS MSI. Kata beliau, wah lengkap sekali namanya. Atau yang kita akrab sapa sebagai Deng Ical. Beliau merupakan Ketua PMI Kota Makassar. Nah, untuk Anda pendengar yang penasaran seperti apa Deng Ical pada saat membacakan Warta Sore, ini berperan sebagai pembaca berita di RRI. Nah, Anda juga selain mendengarkannya melalui AM di 630 kHz dan FM di 94,4 MHz, juga bisa menyaksikan Deng Ical baca berita melalui live streaming di YouTube RRI Makassar dan juga di fanpage Facebook Pro 1 RRI Makassar serta melalui aplikasi RRI Play Go. Dan langsung saja pendengar, sesaat kita akan ikuti Warta Sore spesial bersama Deng Ical. Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Warta Sore. Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Sore dibacakan oleh Deng Ical Samsurizal MI. Sari berita. Di usia ke-77 tahun, Radio Republik Indonesia RRI diharapkan dapat terus hadir meningkatkan layanan siarannya melalui berbagai inovasi. Tingkatkan fungsi riset, Balitbangda Makassar akan berubah nama menjadi Badan Riset dan Inovasi Daerah atau BRIDA. Inilah Warta Berita selengkapnya. LPP RRI memiliki peran penting sehingga harus melibatkan publik untuk memberikan masukan bagi angkasawan-angkasawati RRI, utamanya dalam membuat konten. Karena RRI adalah rumah rakyat. Selengkapnya dilaporkan oleh Saripudin. Di usia 70 tahun Radio Republik Indonesia harus menjadi renungan bagi angkasawan-angkasawati RRI. Walaupun sudah banyak yang dilakukan, tetapi ke depan masih banyak hal yang harus diperbuat secara maksimal. Pelayanan publik harus fokus menjadi pelayanan RRI ke depan untuk memberikan layanan yang prima dan sempurna bagi publik. Semua bidang yang ada di RRI, baik penyiaran, teknik media baru, pemberitaan, SDM dan LPU harus ditingkatkan. Hal itu diungkapkan Kepala RRI Makassar Edi Ipan refleksi 77 tahun RRI mengudara 11 September 2022. Edi Ipan mengatakan angkasawan-angkasawati RRI sebagai pengelola RRI harus melibatkan publik untuk memberikan masukan terhadap konten-konten siaran RRI karena RRI adalah rumah rakyat. Nah, itu yang paling penting adalah bagaimana kita menarik peminat-peminat muda, pendengar-pendengar muda untuk lebih tertarik lagi. Tapi bagaimana kita bisa melibatkan publik dalam setiap konten materi acara kita. Pemilik radio RRI itu adalah publik. RRI itu akronimnya selain Radio Republik Indonesia, sering saya katakan dia adalah rumah rakyat Indonesia. Jadi siapapun yang merasa dia bangsa Indonesia, dia harus merasa memiliki RRI ini. Dia adalah pemilik RRI. Nah, melalui orang-orang yang mengurus di dalamnya termasuk kita-kita ini, mereka bisa saja menyarankan program ini bagus. Kemudian kita olah bersama. Menurut Kepala RRI Makassar Edi Ipan, tantangan RRI ke depan adalah suatu keniscayaan yang harus dihadapi di dunia digital. RRI harus bermain pada multi platform, tidak bisa hanya didengar publik melalui terestrial, tetapi harus memaksimalkan untuk bermain di semua lini digital. HUT ke-77 tahun,
Radio Republik Indonesia terus berupaya meningkatkan layanan siarannya melalui berbagai inovasi dengan menempatkan diri sebagai salah satu sumber informasi yang dipercaya oleh masyarakat. Berikut laporan reporter Firdaus Ghaffar. 11 September 2022 tepatnya hari ini merupakan ulang tahun ke-77 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, di mana pada usia tersebut sampai saat ini RRI mendapat respon positif dari masyarakat berbagai penjuru negeri termasuk di Kabupaten Bone. Sekretaris Dinas Kesehatan Bone Dr. Yusuf saat dimintai tanggapan terkait dengan HUT RRI ke-77 mengatakan, di tengah berkembangnya informasi yang diterima bagi masyarakat, RRI sebagai pemersatu bangsa masih menempatkan diri sebagai salah satu sumber informasi dipercaya oleh masyarakat. Yusuf menuturkan, selama pandemi, RRI selalu memberikan informasi-informasi terkait dengan perkembangan COVID-19. Selain itu, RRI merupakan radio tertua di Indonesia yang hampir sejalan dengan Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia. RRI sebagai media pemersatu bangsa masih menempatkan diri sebagai salah satu sumber informasi yang dipercaya oleh masyarakat. Saya selaku jubir COVID-19 Kabupaten Bone tentu menyampaikan terima kasih semuanya kepada seluruh jajaran RRI yang selama masa pandemi COVID-19 terus menyebarkan informasi terkait perkembangan COVID-19, mendidik dan mengedukasi masyarakat terkait dengan menghadapi COVID-19. Dr. Yusuf menambahkan, lewat RRI pesan dan kebijakan pemerintah akan sampai ke masyarakat dengan lebih baik, menangkal informasi hoaks melalui program-program interaktif indoor maupun outdoor terkait isu-isu sosial di tengah masyarakat. Di usia ke-77 tahun, masyarakat mengharapkan agar RRI dapat terus berbenah dan menjadi sumber informasi bagi masyarakat. Rahmat Salubarana melaporkan. Semoga RRI tetap jaya diangkas dan sekali merdeka tetap merdeka. Dan sekali di udara tetap di udara. Sebagai salah satu stasiun radio yang berperan sebagai lembaga penyiaran publik, Radio Republik Indonesia RRI merayakan hari jadi ke-77 tahun, tepatnya 11 September 2022. RRI SP Mamuju turut melakukan penyulutan obor Tri Prasetya RRI. Komisioner KPD Sulawesi Barat Nur Ali yang hadir dalam acara tersebut mengatakan bahwa kehadiran RRI di Sulawesi Barat sangat membantu pemerintah dalam hal penyebar luasan informasi kepada masyarakat. Dia mengatakan bahwa masuknya RRI ke dalam pengembangan media digital seperti dengan adanya RRI Play sehingga generasi baru juga dapat menikmati dan terus mendengar RRI. Namun menurut Nur Ali juga mengingatkan agar RRI Mamuju dapat meningkatkan siaran dengan mengangkat budaya-budaya lokal yang dimiliki Sulawesi Barat. Dan kan hari ini saya sangat bersyukur bahwa RRI sudah luar biasa masuk RRI Play, kemudian masuk di media mainstream. Artinya apa? Bahwa generasi yang terbaru sekarang ini mereka juga menikmati. Tinggal sekarang siaran-siaran, kualitas siarannya yang perlu ditambah, kemudian banyak potensi lokalitas wilayah kita yang perlu diangkat ke permukaan supaya masyarakat generasi muda kita tahu. Salah seorang pendengar RRI Mamuju, Kadir Capatu, mengatakan bahwa selama ini RRI telah berjalan dengan baik, namun perlu adanya peningkatan RRI setiap saat untuk RRI Mamuju dapat terus memperluas jangkauan agar dapat didengar di 6 kabupaten di Sulawesi Barat. Jadi alhamdulillah saya selaku pendengar dan setia setiap saat memang perlu ada masukan-masukan yang saya selama ini. Sementara Sekretaris Komimpa Kabupaten Mamuju Muhammad Topik mengatakan bahwa RRI telah menjadi bagian dari sejarah kemerdekaan Republik Indonesia dan kini RRI bertransformasi menjadi lembaga penyiaran yang memberikan informasi kepada masyarakat luas dengan turut mengikuti perubahan di era digital yang semakin berkembang pesat. Adapun tema hari ulang tahun RRI ke-77 tahun adalah kolaborasi untuk Indonesia kuat. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo menyampaikan orasi ilmiah pada Dies Natalis UNHAS yang ke-66. Dalam orasi tersebut, Mentan menekankan UNHAS harus mampu membangun dan menetaskan bibit dan benih nalar yang paripurna. Rahmadani melaporkan.
Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo menyampaikan orasi ilmiahnya pada Disnatalis Unhas ke-66 9 September lalu dengan judul Menjaga Kekuatan Nalar dan Gengsi Kultural, Wujudkan Unhas di Kawasan Timur Indonesia menjadi pilar menuju Indonesia maju, mandiri dan modern di tengah krisis global. Mentan mengatakan judul ini dipilih dengan dua alasan. Pertama, karena ia percaya bahwa di dunia kampus, khususnya pada Unhas, nalar adalah basis kekuatan. Alasan kedua, lanjut Ketua IKA Fakultas Hukum Unhas ini karena dirinya percaya bahwa masyarakat Sulawesi Selatan yang merupakan lingkungan terdekat dari Unhas memiliki sistem nilai dan norma atau karakter budaya yang menjadikannya disegani oleh suku bangsa lain di Indonesia, bahkan di dunia. Untuk itu, mantan Gubernur Sulawesi Selatan itu memaparkan salah satu tanggung jawab utama Unhas adalah membangun dan menetaskan bibit dan benih nalar yang paripurna. Bahwa di tengah-tengah tantangan bangsa yang sangat berat pada masa depan, Unhas seyogianya tampil untuk membangkitkan dan membahanakan kekuatan nalar itu dan gengsi kultural orang Bugis Makassar. Karena itu menjadi landasan dan atau pilar untuk menuju Indonesia yang pasti maju, mandiri dan modern, terutama menjawab berbagai tantangan global yang sedang mengalami turbulensi yang hampir tidak pernah kita hadapi saat sekarang ini. Olehnya itu, Syahrul Yassin Limpo berharap Unhas tidak boleh ternoda oleh cara-cara yang pragmatis dan transaksional untuk kepentingan jangka pendek. Unhas harus menjadi bodyguard untuk mengembalikan harkat, martabat, dan gengsi manusia Indonesia dan menjadi aktor utama dalam membentuk peradaban manusia yang berkeadaban. Rencana perubahan nama Balitbangda Makassar ke BRIDA atau Badan Riset dan Inovasi Daerah dipastikan dapat meningkatkan fungsi riset, utamanya dalam mengembangkan inovasi di daerah. Laporan Edwin Masud. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Balitbangda Kota Makassar akan berubah nama menjadi Badan Riset dan Inovasi Daerah atau BRIDA. Hal itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Kemudian Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Badan Riset dan Inovasi Daerah yang selanjutnya disingkat BRIDA. Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Makassar Dani Pomanto menilai perubahan ini tentunya sangat penting sehingga pengembangan fungsi riset menjadi langkah yang tepat dan menjadi kebutuhan yang cukup mendesak bagi lembaga penelitian dan pengembangan daerah. Bagi saya fungsi-fungsi riset ini memang penting karena selama ini saya selalu memang berdasarkan riset walaupun riset ini sifatnya pribadi. Nah maka dengan itu kalau kita ingin mengembangkan keunggulan di kota ini itu harus betul-betul by research. Tidak ada sekarang yang tidak research sehingga jangan pakai ilmu kirologi atau kira-kira. Nah maka dengan itu hadirnya BRIDA ini adalah menjadi mimpi saya sebelumnya untuk memperkuat riset sekaligus mematahkan pandangan bahwa Litbang itu adalah pembuangan. Padahal inilah lembaga yang paling menjadi otaknya pengetahuan dan otaknya kebijakan di kota ini. Makanya lahirnya BRIDA, insya Allah kami akan seriusi karena itu menjadi kebutuhan kita mendesak. Dani Pomanto menambahkan untuk penganggaran sekaitan dengan perubahan nama tersebut akan disesuaikan pada APBD perubahan dan APBD pokok. Anda masih mengikuti Warta Sore RRI Makassar. Sebanyak 25.261 jumlah keluarga yang masuk dalam program Keluarga Harapan asal Kabupaten Maros menerima bantuan pangan non-tunai atau BPNT dan bantuan langsung tunai atau BLT BBM. Selengkapnya, reporter Kristianto. Kabupaten Maros menyambut antusias pencairan bantuan pangan non-tunai BPNT dan bantuan langsung tunai BLT BBM. Bupati Maros Andi Safirul Kaidesam yang menyerahkan secara simbolis bantuan tersebut menjelaskan jika total penerima bantuan di Kabupaten Maros sebanyak 25.261 PKH. Dikatakan Kabupaten Maros sudah memulai untuk melaksanakan penyaluran BLT BBM yang disalurkan lewat PT Pos Indonesia. Sebelum menerima bantuan,
penerima diminta menyertakan bukti vaksinasi dosis ketiga atau booster. Yang diterima per masyarakat itu 500.000. Calon penerimanya sudah didata oleh petugas-petugas Kementerian Sosial. Yang paling utama adalah pada warga-warga yang memang kurang mampu. Jadi hari ini adalah penyaluran buat warga yang memang didata itu kurang mampu dan sebanyak 25.261 di Kabupaten. Untuk vaksinasi kita gencarkan karena kita berharap ini seiring dengan kita tetap menjaga kondisi pandemi COVID-19 ini, sehingga kami tetap mengharapkan kepada seluruh penerima BLT ini sudah melaksanakan booster. Lanjut Bupati Maros, usai merampungkan penyaluran bantuan di Kecamatan Turikale dan Moncongloe, selanjutnya pihaknya akan menyisir kecamatan di wilayah pegunungan dan target dalam bulan ini bantuan telah disebar di 14 kecamatan. Pada penyaluran pertama ini dilakukan di 2 kecamatan, yakni Kecamatan Turikale dan Kecamatan Moncongloe. Bupati Bone Andi Fasar Mahdin Pajalangi berharap agar program Gerakan Nasional Revolusi Mental dapat diterapkan terutama di lingkungan aparatur sipil negara lingkup Pemkab Bone. Laporan Suarni Arifin. Meski implementasi Gerakan Nasional Revolusi Mental belum menyeluruh secara nasional diterapkan, namun pemerintah Kabupaten Bone berharap agar gerakan tersebut dapat ditindaklanjuti seluruh organisasi perangkat daerah di Kabupaten Bone sesuai instruksi Presiden nomor 12 tahun 2016. Kemudian ditindaklanjuti dengan adanya Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 4 tahun 2017 tentang pedoman umum Gerakan Revolusi Mental. Hal itu disampaikan Bupati Bone Andi Fasar Mahdin Pajalangi. Dengan dasar tersebut, Bupati Bone berharap agar bisa kembali memberikan penguatan kepada seluruh OPD dan stafnya, khususnya di lingkungan ASN, agar dapat diimplementasikan. Gerakan Revolusi Mental telah diterapkan selama ini di Kabupaten Bone, terutama dalam lingkup ASN. Namun, perlu dilakukan pendokumentasian kegiatan dengan melampirkan dokumentasi foto kegiatan agar program Revolusi Mental dapat dipertanggungjawabkan. Karena hampir yang diharapkan itu sudah kita lakukan, tetapi kita tidak membuatkan dalam bentuk narasi dan bentuk kegiatan dalam bentuk pertanggungjawaban. Saya kira kalau masing-masing OPD membuat 5-10 lembar laporan implementasi program Gerakan Nasional Revolusi Mental ini, saya kira foldernya bisa tebal, apalagi kalau dilampiri dengan dokumen foto-foto. Misalnya sebagai bukti bahwa kita sudah melakukan Gerakan Revolusi Mental di Kabupaten Bone. Adapun kelima Gerakan Nasional Revolusi Mental yang diharapkan Bupati 2 periode ini agar dapat diterapkan di Kabupaten Bone meliputi program Gerakan Indonesia Melayani, Bersih, Tertib, Mandiri, dan Bersatu. Klinik Pengayoman Lapas Kelas 2A Watampone gelar pemeriksaan kesehatan terhadap pegawai lapas dan warga binaan pemasyarakatan. Berikut laporan reporter Firdaus Gafar. Jajaran pegawai lembaga pemasyarakatan kelas 2 Watampone bersama dengan warga binaan pemasyarakatan jalani pemeriksaan kesehatan yang diadakan Klinik Pengayoman Lapas Watampone. Kegiatan pemeriksaan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan dan memelihara tingkat kesehatan fisik, mental, sosial sehingga bekerja lebih efisien dan produktivitas. Kasubsi Administrasi Lapas Kelas 2A Watampone Ashar mengatakan, jajaran Nakes Klinik Pengayoman mengadakan kegiatan pemeriksaan kesehatan bagi para pegawai lapas dan juga para warga binaan pemasyarakatan. Dikatakan sebagai upaya bentuk deteksi dini dalam rangka mencegah penyakit di lingkup lapas kelas 2 Watampone. Pemeriksaan kesehatan atau yang lebih dikenal dengan medical check up bertujuan untuk meningkatkan dan memelihara tingkat kesehatan fisik, mental, dan sosial sehingga bekerja lebih efisien dan produktivitas yang tinggi dapat dicapai. Sehingga kemudian hal ini juga bertujuan untuk mendeteksi berbagai penyakit yang mungkin ada atau diidap oleh pegawai maupun warga binaan. Kita berharap ke depannya bahwa kondisi kesehatan para warga binaan maupun pegawai dapat terjaga sehingga kemudian apa yang menjadi tujuan dari pemasyarakatan semuanya dapat berjalan dengan baik. Ashar menyebut kesehatan yang prima menjadi modal utama untuk tetap dapat berkontribusi secara maksimal bagi organisasi dan juga kelancaran program-program pembinaan yang ada di Lapas Kelas 2 Watampone. Bupati Goa mengapresiasi kehadiran Sekolah Tahfidz Quran Plus atau STQP Ulul Albab Embun Pagi di Malino. Selengkapnya reporter Kristianto melaporkan.
akan naik. Samalah ayahanda kita beserta ibu dan keluarga yang menginvestasikan hartanya di sekolah tahfiz ini tidak akan dirasakan di saat Bupati Goa Adnan Purita Ihsan meresmikan sekolah tahfiz Quran plus STKP Ulul Albab Embun Pagi Malino yang berlokasi di Kelurahan Bulu Tanah, Kecamatan Tinggi Moncong, Kabupaten Goa. Adnan dalam sambutannya mengaku menyambut baik kehadiran sekolah tahfiz Quran plus Ulul Albab Embun Pagi Malino ini karena menurutnya akan membawa keberkahan bagi daerah Kabupaten Goa. Selain itu, orang nomor 1 di Goa ini mengungkapkan bahwa kehadiran sekolah tahfiz Quran plus Ulul Albab Embun Pagi juga sangat mendukung program prioritas pemerintah Kabupaten Goa khususnya di bidang pendidikan dan keagamaan. Ini akan membina, mendidik anak-anak yang nanti dirasakan hasilnya 10 sampai dengan 15 tahun di masa kita tidak akan melihat hasil dari anak-anak yang sekolah tahfiz di sini dalam waktu 1 tahun, tidak. Tetapi yang kita lihat nanti hasil dari sekolah tahfiz yang kita resmikan hari ini 10 sampai dengan 15 tahun yang akan datang. Samalah ayahanda kita beserta ibu dan keluarga yang menginvestasikan hartanya di sekolah tahfiz ini tidak akan dirasakan di saat. Sementara itu, pimpinan sekolah tahfiz Quran plus Ulul Albab Embun Pagi Malino, Yusri Muhammad, dalam laporan yang menyebutkan bahwa yayasan yang bergerak di bidang pendidikan sosial dan keagamaan ini telah membina 3 sekolah tahfiz Quran, yaitu Ulul Albab di Kompleks Taman Lantrea, Mistiki, Yayasan Quran di Jalan Air Tasding, dan Kampus 3 di Embun Pagi Bulu Tanah. Pendidikan yang diterapkan di sini tentunya adalah pendidikan tahfizul Quran plus. Jadi kurikulum utama dan intinya adalah tahfizul Quran. Plusnya adalah anak-anak kita tetap dididik dengan berbagai macam pendidikan, skill kehidupan walaupun dan akademiknya. Dan alhamdulillah di pondok ini kita akademiknya juga kerjasama dengan SMP dan SMA Tinggi Moncong. Kabupaten Goa merupakan daerah di Indonesia yang fokus pada pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan. Dan untuk membangun bangsa dan daerah dibutuhkan SDM yang berkualitas. Sesosok mayat ditemukan di Laut Pelabuhan Perikanan Untia, Kecamatan Biringkanaya, Makassar, sore kemarin, merupakan korban tenggelam. Kembali dilaporkan oleh Sarifuddin. Sesosok mayat lelaki yang ditemukan warga di Pelabuhan Perikanan Untia, Kecamatan Beringkanaya, Makassar sore kemarin diketahui bernama Sabirudin, 61 tahun, pensiunan PNS guru, warga BTN Bulurokeng Permai, Blok FM4, Beringkanaya. Korban ditemukan warga dalam keadaan telungkup, sudah meninggal. Hal itu diungkapkan Kasihumas Polrestabes Makassar Kapelando KS kepada RRI siang tadi terkait penemuan mayat oleh warga di Pelabuhan Untia, Kecamatan Beringkanaya. Kapelando menyatakan kepolisian tidak mengotopsi korban karena keluarganya menolak dan menganggap kematiannya wajar, lalu dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan. Mayat laki-laki terapung di laut, temukan dalam keadaan meninggal, dimungkinkan karena penyakit. Dia sementara kan terapi, pada saat berendam ada sesuatu yang meninggal dunia. Saya tanda kekerasan sehingga keluarga menolak untuk diotopsi. Menurut Akapelando, dari keterangan Padli anak korban bahwa orang tuanya sering mandi-mandi ke laut karena mengalami gatal-gatal pada badannya, namun saat ke laut mandi pada pagi hari tetapi tidak pulang hingga sore hari, kemudian ditemukan warga sudah meninggal di laut. Sekian Warta Sore Produksi RRI Makassar. Siaran kami dapat pula diakses melalui website www.rri.co.id dan RRI Play Go. Demikian telah kita ikuti Warta Sore